pertandingan Elche versus Real Madrid, Los Blancos ditahan imbang. Tren kemenangan Madrid harus terhenti di markas Elche. Real Madrid harus puas membawa pulang satu angka setelah dipaksa bermain imbang 1-1 oleh tim penghuni papan bawah Elche di Stadion Martínez Valero pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Los Blancos sempat unggul lebih dahulu melalui sundulan Luka Modric. Namun eksekusi penalti Fidel membuat laga berakhir seri. Hasil ini membuat rentetan 5 kemenangan beruntun Madrid harus terhenti, sekaligus gagal mendekatkan jarak kepada pemuncak klasemen sementara Atletico Madrid yang kini terpantau 2 poin. Real Madrid ditahan tim promosi, begini tanggapan Zinedine Zidane. Zinedine Zidane geram dan hasil imbang yang diraih timnya pada laga Elche versus Real Madrid semalam. Real Madrid melawat ke markas tim promosi Elche pada pekan ke-16 Liga Spanyol 2020-2021. Itu adalah laga pamungkas Los Blancos di penghujung 2020. Mereka berharap mendapat hasil bagus untuk menjaga jarak dengan Atletico Madrid. Namun Real Madrid malah mendapatkan hasil minor. Mereka hanya membawa pulang satu angka dari Stadion Manuel Martínez Valero, menyusul skor imbang 1-1. Selepas pertandingan, Zinedine Zidane sama sekali tidak senang dengan hasil imbang yang diraih pasukannya. Dia tidak habis pikir mengapa Real Madrid tak bisa membunuh laga lebih cepat dengan peluang-peluang yang mereka ciptakan. Sama sekali tidak baik karena kami memiliki peluang, tetapi tak mampu memastikan kemenangan, ucap Zidane seperti dikutip dari Football Espana. Kami kesulitan setelah Elche menyamakan kedudukan. Mereka menumpuk pemain di belakang dan itu sulit, Zidane menambahkan. Hasil imbang ini tak mengubah posisi Real Madrid di klasemen Liga Spanyol. Mereka masih di peringkat kedua dengan koleksi 33 dari 16 pertandingan. Terpaut 2 angka dari Atletico Madrid di puncak klasemen. Namun perlu diingat bahwa Atletico masih memiliki 2 partai tunda. Real Madrid bisa makin tertinggal andai Atletico menyapu bersih semua laga tanggungan mereka. Zidane paham akan hal itu. Tetapi dia tidak risau karena kompetisi Liga Spanyol musim ini masih panjang. La Liga masih panjang. Semua tim bisa kehilangan poin. Kami hanya perlu melakukan tugas kami dan terus berjuang, ucap Zidane. Zidane ungkap biang kerok hasil imbang Elche versus Real Madrid. Zinedine Zidane buka suara soal hasil imbang Elche versus Real Madrid di La Liga Spanyol tadi malam. Los Blancos yang notabene berstatus tim raksasa secara mengejutkan hanya bisa bermain 1-1 melawan Elche. Zinedine Zidane jelas merasa kecewa namun berusaha lapang dada menerima hasil ini. Lalu apa yang menjadi biang kerok alias alasan utama pertandingan Elche versus Real Madrid hanya berakhir imbang? Dan apakah ada yang salah dengan permainan Los Blancos atau mereka terlalu percaya diri menghadapi tim promosi? Dengan tegas Zidane pun membantah anggapan tersebut. Menurutnya yang kurang dari penampilan Real Madrid semalam adalah ketidakmampuan mencetak gol tambahan akibat permainan Elche yang solid. Saya tidak merasa karena kepercayaan diri yang terlalu berlebihan. Kuncinya adalah gol kedua, tapi kami tidak dapat menciptakannya, jelas Zidane seperti diberitakan halaman Football Espana. Kemudian mereka mundur dan kami tidak bisa melakukannya menembus pertahanan. Walaupun sebenarnya kami punya kesempatan, tambahnya lagi. Zidane mengakui bahwa Elche memang bermain bertahan setelah berhasil menyamakan kedudukan lewat Fidel Cavez. Hanya saja tembok besar yang mereka buat terlalu kokoh untuk ditembus Real Madrid. Berbagi poin mungkin bukan hasil maksimal yang bisa diraih di pertandingan Elche versus Real Madrid kali ini. Tapi Zidane tetap mengapresiasi permainan anak-anak asuhnya. Ia cukup puas dan tetap optimistis menatap laga-laga selanjutnya. Saya senang dengan permainan setiap orang. La Liga masih panjang, para tim pasti akan mulai kehilangan poin. Kami hanya perlu melakukan tugas dan tetap berjuang, paparnya. Minta maaf, pelatih Madrid beri kabar baik ke Juventus di bursa transfer. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane memberi kabar gembira ke Juventus sekaligus meminta maaf bahwa ia tidak akan mempertahankan para pemain yang memang ingin hengkang. Pada 2019 yang lalu Juventus beberapa kali dirumorkan mengincar mega bintang Real Madrid yang bernama Marcelo. Belakangan ini mereka juga dikabarkan mengincar gelandang Isco. Dua pemain itu memang sudah tidak menjadi andalan Real Madrid, khususnya musim ini, sehingga banyak kabar bermunculan terkait mereka ingin mencoba peruntungan bersama klub lain di 2021. Ternyata pelatih Madrid yang bernama Zinedine Zidane mengatakan bahwa ia tidak bisa menahan para pemain yang memang sudah tak betah lagi di Santiago Bernabeu. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi Juventus. Saya selalu mengandalkan para pemain dan mereka adalah bagian dari Real Madrid. Namun terlepas dari mereka ingin pergi atau tidak, saya tidak punya kuasa apa-apa, ujar Zidane seperti dilansir dari Sportskida. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mereka tetap diandalkan di sini. Mereka juga masih berlatih dengan baik. Saya minta maaf karena mereka adalah para pemain yang masih ingin bermain, lanjutnya. Ini adalah salah satu bukti sisi buruk sebagai pelatih. Situasi-situasi seperti ini adalah hal yang sangat rumit, pungkasnya. Dari penuturan tersebut, Zidane mengatakan ia tak punya kuasa terhadap pemain yang ingin pergi.
Namun ada hal yang lebih menarik jika dicermati lebih jauh. Zidane mengucapkan permintaan maaf. Alasannya jelas, ia merasa tidak enak dengan para pemain yang tak sering ia mainkan karena alasan profesional seperti Marcelo dan Isco. Hanya saja, Juventus sendiri tampaknya belum melakukan langkah apapun untuk mendatangkan Marcelo dan Isco. Mereka mungkin bisa mendapatkan Marcelo, namun untuk Isco ia justru lebih berminat bergabung dengan Sevilla. Calon Presiden Barcelona menginginkan Sergio Ramos. Calon Presiden Barcelona Toni Freixa bicara soal kemungkinan membajak Sergio Ramos dari Real Madrid. Tak diragukan lagi bahwa Sergio Ramos adalah bek terbaik di Liga Spanyol saat ini. Bukan cuma jago bertahan, dia juga punya insting mencetak gol yang tajam bak seorang striker. Sosok berumur 34 tahun itu memegang rekor sebagai bek tersubur La Liga lewat koleksi 74 gol. Toni Freixa pun mengaku sebagai pengagum Ramos. Namun jika bicara peluang untuk mengangkut Ramos ke Camp Nou, Freixa menutup pintu rapat-rapat karena rivalitas Barcelona dan Madrid yang terlalu besar. Kami tidak bisa merekrut Ramos, kata pria kelahiran 8 Oktober 1968 itu seperti dikutip dari Marca. Ramos merupakan simbol Real Madrid dan dia tidak bisa datang ke sini dalam kondisi apapun, ujar Freixa. Situasinya akan berbeda jika Ramos tidak berlabel pemain Madrid. Freixa mengaku bakal melakukan perekrutan andai saja Ramos masih membela Sevilla. Saya berharap dia datang ke Barcelona saat masih membela Sevilla. Dia pernah ditawari ke Barcelona, ucap Freixa. Sebelum gabung Madrid, Ramos pernah menjadi bagian skuad Sevilla. Dia merupakan jebolan akademi Sevilla dan bermain untuk tim senior selama rentang waktu 2004 hingga 2005. Perbedaan mencolok permainan Real Madrid dan Barcelona. Eibar menghadapi Real Madrid dan Barcelona hanya dalam rentang 9 hari. Menurut pelatih Eibar Jose Luis Mendilibar, ada perbedaan besar dari permainan dua tim tersebut. 9 hari lalu, Eibar kalah 1-3 dari Real Madrid di kandang sendiri pada 20 Desember 2020. Eibar bernasib lebih baik saat meladeni Barcelona pada Rabu 30 Desember dini hari, mampu menahan imbang dengan skor 1-1 di Camp Nou. Real Madrid tercatat berhasil memenangi 6 pertandingan terakhir secara beruntun di semua kompetisi, sedangkan Barcelona tampil lebih inkonsisten. Perbedaan antara Barca dan Madrid adalah El Real mampu bermain lebih cepat daripada Barca, kata Mendilibar, seperti dilansir dari Football Espana. Saat Real Madrid bermain melawan kami pada 20 menit pertama, mereka menyuguhkan tempo yang tidak dapat kami imbangi, imbuh Mendilibar. Bagi Eibar, itu kali pertama mereka berhasil terhindar dari kekalahan di Camp Nou. Sementara itu, pelatih Barcelona Ronald Koeman mulai pesimistis timnya mampu menjuarai La Liga musim ini. Menurut Koeman, Barca terpaut jauh dari Atletico Madrid dan sulit mengejar perolehan poin sang rival. Tanpa Lionel Messi, Barcelona ditahan Eibar 1-1. Saya realistis, akan sangat sulit menjadi juara, kata Ronald Koeman. Tidak ada yang tidak mungkin, tetapi Anda harus mengakui jarak tersebut. Atletico terlihat sangat bagus bagi saya, sangat kuat, mereka tidak kebobolan banyak gol, lanjut ex-bek Barcelona itu. Ya, itulah tadi informasi seputar Real Madrid terbaru hari ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari Fakta Bola Madrid. Salam Madridistas dan salam bola bola.